Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama nun hukum nun sukun dan tanwin. Ahkam nun as-sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini seringkali kita lihat atau ketika kita mengaji pasti banyak sekali ya. Nun sukun ini istimewa sekali ketika dia ketemu dengan 28 huruf hijaiyah. Ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan 28 huruf hijaiyah ini ada 4 hukum tajwid yang perlu kita semua ini tahu atau belajar. Yang pertama adalah idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Nah, insyaallah kita hari ini akan membahas satu persatu tentang ahkam nun sakinah wa tanwin. Kita mulai yang pertama tentang al-idhar. Idhar itu apa sih? Idhar itu dari namanya idhar jelas ya. Jadi ketika melafalkan huruf nun sukun atau ditanwin, kita bacanya nunnya dengan jelas. Nah, kapan kita bacanya jelas? Ketika dia ketemu dengan 6 huruf hijaiyah. 6 huruf hijaiyah ini apa? Hamzah dengan ha, ain dengan ha, ghain dengan kha. Dan itu semua huruf tenggorokan. Maka ada yang mengatakan, nah itu idhar namanya idhar halqi. Nah, idhar yang huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Hamzah dan ha, ain dan ha, dan ghain dengan kha. Kita kasih contoh misalnya dari kalimat dari hamzah misalnya. Man amana, nun sukun ketemu dengan hamzah, maka bacanya nunnya yang jelas. Man amana, bukan man amana, bukan. Man amana. Seperti itu cara membacanya. Atau misalnya tanwin, aliman hakima. Tanwin ketemu dengan ha, aliman hakima. Atau misalnya dikha, al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah, nunnya yang jelas. Huruf berikutnya atau hukum berikutnya adalah hukum idgham. Hukum idgham ini apa artinya? Hukum idgham ini adalah ketika melafalkan idgham ini adalah dua huruf yang sama atau dua huruf ada kesamaannya, dia bergabung menjadi satu huruf. Contoh misalnya mimma. Kalau asalnya mimma ya. Mimma, ketika digabung mimma, jadi nunnya tidak kelihatan. Di hukum idgham ini pun ada dua uraian, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 huruf, idgham bila gunnah ada 2 huruf. Ya, kita idgham bi gunnah dulu ya. Idgham bi gunnah ini 4 huruf dalam kalimat yanmu. Ya, yanmu itu dalam bahasa Arab berarti tumbuh. Nah, yanmu, ya, nun, mim, waw. Nah, jadi ketika nun sukun ketemu dengan 4 huruf ini, dia ada gunnahnya. May ya'mal ya. May ya'mal ya. Nunnya tidak jelas tapi ada suara dengung gunnahnya. May. Jadi itu namanya idgham. May ya'mal. Atau misalnya kita seperti tadi contoh tadi mimma seperti itu. Jadi ini adalah idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah, tidak ada dengung ya. Jadi misalnya contoh ya, wa mallam ya. Kalimat atau contohnya adalah wa mallam, nun sukun man, terus ketemu dengan huruf lam di kalimat yang kedua, lam huruf la, wa mallam dengan wa man lam. Itu salah, atau wa man lam itu jadi jelas. Ya, di situ kita bacanya wa mallam ya, jadi huruf nunnya tidak ada, atau kita dibilang idgham ke huruf berikutnya dan gunnahnya tidak ada, wa mallam ya. Jadi ini secara keseluruhan tentang hukum idgham. Berikutnya adalah hukum iqlab. Hukum iqlab itu istimewa sekali karena dia memiliki 1 huruf saja. Jadi ketika nun sukun ketemu dengan huruf ba ya, dan namanya hukum iqlab. Asal kalimat iqlab ini adalah dari qalb. Qalb itu membalik. Jadi proses dari pindah huruf nun ke huruf ba itu proses membalik dulu ke huruf mim ya, terus jadi ba. Nah, jadi oleh karena itu diberi hukum namanya qalb atau iqlab untuk disamakan dengan idhar, idgham, ikhfa, jadi iqlab. Baik. Cara membacanya gimana? Contoh kita ambil contoh misalnya anbi'uni. Kalimatnya anbi'uni. Nah, tapi ketika kita membacanya anbi'uni,
terjadi khilaf antara misalnya ada yang bilang bibirnya terlalu ronggang, diun, atau merapat. Itu yang mana sih yang benar? Nah, yang benar adalah kita merapatkan bibir, tapi jangan terlalu menekan, enggak. Jadi diun, ya, seperti itu. Namanya itbaqus syafatain. Kita merapatkan bibir, tapi jangan terlalu ditekan. Yang terakhir adalah huruf ikhfa. Jadi huruf idhar 6, huruf idgham 6 juga jadi 12, huruf iqlab jadi 1 jadi 13. Sisanya berarti 15 huruf. Nah, 15 huruf ini semua menjadi huruf al-ikhfa. Dan subhanallah ya, karena ulama Quran sangat memperhatikan hukum ini, jadi supaya hafal huruf-huruf ini mereka memberi bait. Ya, jadi setiap awal huruf dari kalimat tersebut itu adalah huruf ikhfa. Baitnya adalah sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zalima. Jadi setiap awal huruf dari kalimat dari bait ini, ya, itu insyaallah huruf ikhfa. Kita kasih contoh ya, sederhana, yaitu misalnya sif dzatana kam, ya, dari kalimat kam ada huruf kaf. Nah, kita kasih contoh misalnya minkum. Jangan minkum, ya, jangan dijelaskan, tapi minkum. Jadi nun itu sembunyi, ikhfa itu sembunyi. Jadi ikhfa itu nun sukunnya seperti sembunyi sebelum huruf ikhfa. Jadi minkum. Atau misalnya kita sif dzatana kam jada syakhsun qad sama, misalnya zid fi tuqa, kalimat tuqa. Kita ambil huruf ta, awal kalimat tuqa adalah huruf ta. Maka ketika membaca huruf ta, ketika hukum ikhfa, kuntum, ya, jangan kuntum atau kuntum, itu jadi idhar. Jadi kuntum tipis, ya, gunnahnya tipis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tentang hukum nun sukun dan tanwin bisa manfaat, dan juga kita ketika kita mengaji kita harus misalnya, oh ini ada nun sukun, setelahnya huruf apa ya. Nah, nanti kita di situ kita insya Allah lebih bisa mempraktek dan bisa lebih memahami hukum nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.